Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue Yogi. Di sini gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau berlangganan di channel YouTube gue dan sudah mau subscribe juga. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jadi video ini diakses secara publik dan teman-teman juga bisa belajar. Oke. Sebelumnya kita sudah ngebahas terkait GoPis ya teman-teman. Nanti kita bakal setelahnya ini kita bahas terkait MySQL, terus bagaimana cara instalasi MySQL, terus bagaimana juga kita mengganti dari SQLite yang di Gopis itu bakal menggunakan MySQL untuk membuat sebuah dashboard monitoring teman-teman seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita ataupun instalasinya dari MySQL di Ubuntu, kita mengenal terlebih dahulu nih apa sih MySQL. Mungkin ya teman-teman yang udah semester 5 ataupun semester 3 itu udah tahu. Karena MySQL ini biasanya ditemukan di mata kuliah semester 1 di jurusan IT ya teman-teman. Itu biasanya dipelajari ataupun di ilmu komputer itu teman-teman bakal dikenalkan terkait dasar-dasar terkait MySQL. Ya mungkin yang teman-teman yang tidak berkuliah ataupun masih SMA yang ingin belajar, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini ya cukup terbuka untuk siapapun itu yang selagi kalian ada kemauan untuk belajar, ya is okay, tidak masalah gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke dalam materi. Nah, ini pengertian dari MySQL. Jadi MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang bisa disebut yaitu RDBMS atau Relation Database Management System teman-teman, yang bersifat open source atau yang artinya ini ya bersifat gratis, itu ya siapa aja bisa mengakses atau menggunakannya gitu teman-teman, dan menggunakan bahasa SQL atau biasa disebut Structured Query Language untuk mengolah data teman-teman. Nah, MySQL ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan asal Swedia bernama MySQL AB dan kemudian diakuisisi oleh Sun Microsystem yang selanjutnya menjadi bagian dari Oracle Corporation teman-teman. Nah, jadi si MySQL ini udah menjadi bagian dari Oracle ya teman-teman. Oke, MySQL juga sangat populer untuk aplikasi berbasis web dan sering digunakan bersama PHP dalam lingkungan seperti Lamstack, Linux, Apache, MySQL, PHP, Python, dan Perl. Nah, yang kedua yaitu apa sih fungsinya MySQL ini? Nah, MySQL ini memiliki berbagai fungsi penting dalam pengolahan data, di antaranya ya yang A ini yaitu menyimpan data. Pasti namanya database itu berfungsi untuk menyimpan data ya, teman-teman. Nah, MySQL ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data secara terstruktur ataupun terstruktur, teman-teman, dalam bentuk tabel gitu. Jadi dia database ini, nah ini berhubungan dengan technical hacking juga, teman-teman ya. Yang teman-teman kayak bilang, "Bang, bisa sadap WhatsApp nggak? Bang, bisa hack Facebook, Bang?" Nah, jadi gimana caranya ya perusahaan sebesar WhatsApp ataupun Facebook kalian mau ngehack gitu masuk ke dalam database-nya? Itu gimana caranya, teman-teman? Itu susah banget ya, secara keamanannya, security-nya mereka udah lebih maju di luar gitu kan dibandingkan di Indonesia gitu ya teman-teman ya. Itulah kalian secara logika seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang gue bisa nge-hack WhatsApp, Facebook, Instagram, itu tuh teman-teman tuh terkena phishing, bukan bisa ngebobol Instagram ataupun Facebook gitu ya. Itu emang kesalahan dari si usernya, itu kesalahan dari kalian gitu. Kenapa kalian ceroboh untuk mengeklik link secara sembarangan dan mengisi datanya seperti itu ya. Nah, oke, udah kita masuk lagi nih. Nah, yang B ini yaitu bagaimana mengelola basis data, teman-teman. Jadi kita di MySQL itu kita bisa membuat atau meng-create dan bisa mendelete database juga ataupun menghapus database. Nah, yang kedua yaitu bisa membuat, mengubah dan menghapus tabel. Terus yang ketiga juga bisa menambahkan, mengubah dan menghapus data. Nah, yang C ini ada yaitu namanya query data. Ya, kita juga bisa mengambil data dengan perintah select. Jadi select ini untuk menampilkan sebuah data. Dan dari data-data itu kita bisa ambil, teman-teman, dan bisa ya bisa olah lagi itu ya. Itu biasanya digunakan untuk pekerjaan sebagai data analis atau data science ataupun ya berhubungan dengan data lah. Nah, untuk pekerjaan gue saat ini yaitu sebagai database administrator, gue lebih mengolah terkait keamanan di dalam database-nya, teman-teman, security-nya gitulah ya. Seperti itu. Ya, yang kedua yaitu melakukan filter atau pengurutan dan pengelompokan data, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi query data juga ini bisa digunakan untuk ya eh, itu namanya database management system itu secara struktur, teman-teman. Jadi kalian juga bisa melakukan pengurutan secara data dan pengelompokan data. Dan itu fungsinya database gitu. Kenapa website-website itu dibangun menggunakan database ya, supaya pengolahan datanya itu secara struktur dan mudah diatur, teman-teman, seperti itu.
Terus yang D yaitu menjaga konsentrasi data. Jadi MySQL juga mendukung namanya itu primary key atau dan foundation key untuk menjaga integritas antar kabel atau antara tabel ya teman-teman. Sorry, kabel lah. Nah, ini teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya pasti udah belajar lah terkait primary key, foundation key gitu tuh. Ya, key ID-nya. Nah, itu yang dipanggil gitu teman-teman. Seperti itulah ya. Ini mungkin teman-teman udah paham lah. Pokoknya intinya dia mendukung kata kunci utama gitu. Misalnya gue punya tabel nih ataupun nick ataupun ID. Nah, ini ID-nya berapa terus nick-nya berapa seperti itu ya. Terus yang E yaitu mendukung manajemen hak akses dan enkripsi untuk menjaga keamanan data. Nah, jadi si database ini mendukung hak akses enkripsi untuk menjaga keamanan data nih. Nah, dari sini aja kalian udah tahu kan, enkripsi dan menjaga keamanan data sih. Jadi sebuah database itu udah menjaga keamanan datanya mereka, teman-teman. Seperti itu. Itulah susahnya kalian kalau misalnya mau sosokan menjadi seorang hacker yang katanya bisa ngebobol ini. Ya, menurut gue itu gue nggak habis pikir ya, mungkin orang Indonesia yang mudah aja dipercayain seperti itu gitu. Nah, yang ke F ini yaitu namanya transaksi. SQL mendukung transaksi database dengan fitur seperti commit dan rollback agar perubahan data bisa dikendalikan. Nah, untuk commit dia yang ngerilis sebuah database, untuk rollback itu mengembalikan sebuah transaksinya gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu keunggulan dari MySQL. Yang pertama yaitu tadi udah dibahas, the gratis dan open source itu ya, kalau namanya open source gratis itu bisa digunakan tanpa biaya lisensi teman-teman, seperti itu. Terus yang kedua yaitu multi platform, bisa dijalankan di Linux, Windows, macOS dan lain-lainnya. Terus yang ketiga yaitu ya cepat dan ringan juga, efisiensi dalam menangani query berskala kecil hingga besar. Tapi kalau untuk MySQL itu biasanya berskala kecil dan menengah teman-teman, seperti itu ya. Itu udah jarang sih perusahaan-perusahaan besar tuh menggunakan MySQL, tapi ya ada juga masih kepake gitu. Ya rata-rata mereka sudah menggunakan SQL Server, PostgreSQL ataupun ya Oracle itu yang lebih skala besar gitu teman-teman. Terus yang keempat yaitu komunitasnya besar ya, cukup besar karena MySQL ini cukup familiar juga di zaman dulu kan gitu. Dukungan komunitas luas dan dokumentasinya juga lengkap. Memang cukup lengkap juga untuk MySQL. Terus yang terakhir yaitu terintegrasi dengan banyak bahasa, yaitu bisa diakses melalui PHP, Python, Java, C++ dan lainnya gitu teman-teman ya. Terus bagaimana sih cara kerja MySQL? Nah, ini untuk cara kerja MySQL yang dapat dijelaskan melalui alur ya cukup sederhana sebagai berikut ya. Yang pertama ya koneksi klien ke server. Pengguna klien mengirim permintaan request ke server MySQL biasanya dalam bentuk SQL query teman-teman, seperti itu. Yang kedua yang ke B yaitu parser optimizer teman-teman. Query akan diperiksa melalui sintaksisnya oleh parser lalu dianalisis oleh query optimizer untuk mencari cara paling efisiensi menjalankannya. Jadi query optimizer itu bagaimana query itu berjalan secara cepat gitu, secara optimize, dan isi parser tuh ya melakukan sintaksisnya yaitu memeriksa bahwasanya query ini apakah efisiensi atau tidak, baru dia melakukan query optimisnya gitu teman-teman, seperti itu ya. Terus yang ke C yaitu eksekusi query. Nah, setelah dioptimalkan ataupun query optimizer, MySQL akan mengeksekusi query tersebut terhadap database engine seperti InnoDB dan MyISAM teman-teman, seperti itu ya. Terus yang D yaitu hasilnya nanti bakal dikirim ke klien. Jadi data hasil query-nya misalnya hasil select dikembalikan ke klien melalui protokol MySQL. Seperti itu untuk cara kerja sederhana si MySQL teman-teman. Nah, nomor 5 yaitu komponen utama MySQL. Nah, jadi komponen penjelasan MySQL Server, tempat utama pemrosesan query, dan penyimpanan data MySQL Client aplikasi atau antarmuka untuk berinteraksi dengan server SQL Engine mengelola parsing, interpretasi, dan eksekusi query. Atau storage engine yaitu modul penyimpanan data fisik. Dan ada query optimizer yaitu menentukan cara terbaik untuk menjalankan query. Jadi ini untuk komponen-komponennya teman-teman ya. MySQL Server tempat untuk pemrosesan query dan penyimpanan data. MySQL Client adalah aplikasi atau antarmuka untuk berinteraksi dengan server. SQL Engine yaitu untuk mengelola parsing atau interpretasi dan eksekusi query. Dan untuk storage engine yaitu modul penyimpanan data fisik. Dan untuk optimizer yaitu menentukan cara terbaik untuk menjalankan query. Ini komponen utama dari MySQL. Nah, bagaimana cara kita menjalankan query-nya itu? Contoh penggunaan SQL dalam MySQL nih teman-teman ya. Nah, ini untuk membuat table. Jadi kalau misalnya membuat table kita bisa menggunakan create table user. Nah, ini ID integer primary key auto increment. Jadi dia otomatis bakal ya
auto increment, dia otomatis dia bakal mengurut ya teman-teman, dia bakal menambah gitu secara otomatis seperti itu ya. Nah ini untuk username dan password. Nanti ID ini yang dia panggil ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah ini secara struktur gitu teman-teman. Struktur ya seperti itu. Ini fungsinya adalah primary key teman-teman, seperti itu ya. Nah ini untuk membuat sebuah tabel user. Untuk membuat database bagaimana? Nanti kita bakal belajar juga bagaimana cara membuat database. Terus bagaimana cara memanggilnya. Nah gitu. Nah untuk menambahkan data bagaimana? Nah untuk menambahkan data yaitu menggunakan insert into user. Nah masukkan username, password, dan value nya ini apa, admin 12345. Nah untuk mengambil datanya bagaimana? Nah ini tadi kita udah bahas menggunakan select, yaitu select bintang from user. Ini dia akan menampilkan seluruh data dari si user teman-teman. Dan yang untuk mengubah data bagaimana? Nah untuk mengubah data kita klik aja update. Nah update tabelnya namanya apa, user. Nah yang mau kita update itu apa? Misalnya password, ya ganti aja teman-teman password abcde, di mana username adalah siapa, admin gitu teman-teman, seperti itu. Nah kita juga bisa menghapus datanya teman-teman. Jadi kalau untuk menghapus data ya tinggal delete from tabelnya apa, user, terus ID berapa yang kita mau hapus, ID 1, seperti itu. Nah yang ketujuh yaitu kapan MySQL ini digunakan. Nah, MySQL ini cocok untuk digunakan pada berbagai jenis aplikasi seperti ya situs web dinamis seperti e-commerce, blog, forum, terus aplikasi desktop dan mobile, sistem manajemen data internal perusahaan, data warehouse dengan bantuan tools tambahan. Nah, yang kedelapan yaitu namanya alternatif dan persaingan. Jadi meski MySQL ini sangat populer, ada juga beberapa alternatif yang sering dibandingkan. Nah, ini teman-teman ya, kita udah baca nih. Tadi gue udah sebutkan ya. Ada namanya PostgreSQL, lebih kuat untuk skenario kompleks. Nah, teman-teman jadi banyak nih kalau untuk perusahaan-perusahaan luar, ya perusahaan gue sekarang juga masih pakai PostgreSQL gitu, rata-rata nggak pakai MySQL udah, karena emang kita orang pakai ya sistemnya yang mendukung PostgreSQL seperti itu ya. Nah ini juga ada namanya SQLite. Nah untuk aplikasi ringan dan standar online itu. Nah si SQLite ini itu waktu kita menginstal Gopis, jadi si Gopis itu udah menyarankan untuk menggunakan SQLite. Nah kalau misalnya kalian mau menggunakan MySQL, kalian konfigurasi lagi di dalam config JSON-nya. Nah nanti kita bakal masuk ke dalam situ teman-teman. Sebelum itu kita bakal pengenalan dulu. Nah ini kalau misalnya kita udah kenal, baru kita bakal masuk ke dalam situ. Nah selanjutnya yang ketiga itu ada namanya MariaDB teman-teman, fork dari MySQL dengan lisensi terbuka sepenuhnya. Terus yang keempat ini tadi gue udah sebut Microsoft SQL Server dan Oracle DB, digunakan untuk korporasi besar. Nah, rata-rata perusahaan besar itu bisa menggunakan MySQL, Microsoft SQL Server dan Oracle DB teman-teman. Dan itu ya cukup lah. Nah karena kalau misalnya pekerjaan gue sekarang sebagai database administrator, dan itu gue mencakup ya semuanya yang teman-teman ya. Jadi gue udah cukup familiar dan kenal gitu terkait apa itu Postgres, apa itu MySQL Server. Nah ini belum cukup paham sih gue terkait Oracle, tapi tahu doang, tapi belum cukup familiar di gue karena gue belum banyak megang Oracle teman-teman, seperti itu di perusahaan. Nah untuk kesimpulannya yaitu MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang tangguh, fleksibel, dan open source, digunakan secara luas karena kemudahan integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman dan sistem operasi. Memahami cara kerja dan fungsi MySQL sangat penting bagi developer dan administrator sistem untuk membangun dan mengelola aplikasi yang andal. Nah seperti itu ya teman-teman terkait penjelasan MySQL. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di komentar ya. Jangan lupa ya teman-teman, silahkan mau berlangganan channel YouTube gua, dan itu ya nanti bakal ada kedepannya, bakal ada course di Udemy teman-teman. Nanti gue lagi ada kerjasama dengan, bukan kerjasama ya, pokoknya gue jadi infrastruktur ataupun ya mentor di Udemy, dan itu nanti gue bakal upload video-video gue di situ. Silahkan kalau misalnya kalian mau beli di situ silahkan, nggak apa-apa, tapi nanti gue bakal info di channel YouTube gue. Oke mungkin itu aja. Mungkin kalau di Udemy ini udah cukup mahal sih menurut gue, karena ya kalau nanti gue bakal ada buat promo paling murah itu harga 99.000 seperti itu. Mungkin gue bakal jelasin lah terkait kalau misalnya nanti video gue udah jadi. Itu aja sih, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Semoga video dan penjelasan terkait pengenalan MySQL ini bisa secara bermanfaat gitu buat teman-teman semua. Oke, see you next time, dadah.